Assalamualaikum teman-teman. Apakah suara aku sudah terdengar? Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam, terus semangat. Apa kabar pagi hari ini di hari teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Dari mana nih? Aceh hadir. Hadir, Kak. Bogor nih. Depok, mungkin Depok ada? Boleh di typing dulu yuk teman-teman, yuk di absen. Sekarang hari Jumat. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan istiqomah setiap hari Jumat kita belajar tilawah Al-Quran ya teman-teman ya. Minta doanya juga teman-teman. Konsisten nih kitanya belajarnya, terus jaringan terutama ya, jaringannya mudah-mudahan selalu aman. Kolaka, wah Kolaka hadir dari Kolaka. Satu menit lagi kita mulai ya teman-teman ya. Sambil menunggu yang lain. Sebelumnya saya informasikan yang tidak terkendala untuk membuka kameranya boleh dibuka sebagai bagian dari ada ilmu ya teman-teman. Boleh dibuka kameranya yang tidak terkendala. Silakan dibuka dulu. Aku hilang. Sebentar. Oke, kameranya bisa dibuka. Mikrofon di mute. Kak Sarifah di sini ada dua nih, Sarifah sama Syarifah. Ada Syarifah. Kenapa? Ada kakak Sarifah, terus ada kakak Rifah. Kak Sarifah ini kakak Rifah ya. Ada kakak Andi Marianti, Mariati. Iya. Teman-teman yang tidak terkendala apa tuh namanya? Kamera boleh dibuka yuk. Sebagai bagian dari adab mencari ilmu ya teman-teman ya. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah nih Ustadznya sudah hadir di tengah-tengah kita teman-teman. Kita mulai saja. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat. Kita mulai saja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar teman-teman sehat ya? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Sehat. Seperti biasa, alhamdulillahirabbil alamin wa ala kulli hali wa ni'mati wa bihi karim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur ya sama Allah kita bisa ketemu lagi nih di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi kegiatan ini. Terus Allah lancarkan sampai memberi kita ilmu yang bermanfaat untuk kita. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Rasulullah lah Al-Quran diturunkan sampai kita bisa membacanya. Al-Quran satu mukjizat terbesar Rasulullah yang bisa kita lihat sampai saat ini. Nah, makanya di hari ini kita mau belajar bersama Ustaz Musa ya teman-teman ya. Jadi beliau
yang akan menemani kita dalam belajar tahsin tilawah di kali ini surah An-Nas, teman-teman. Kali ini kita bakalan belajar surah An-Nas gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman karena mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal saya. Saya ini adalah strategi of marketingnya dari Nadira ID. Boleh teman-teman panggil saya Teh Ros. Saya Bogor. Salam kenal ya teman-teman ya. Kalau ketemu di offline mungkin kita bakalan ketemu di dunia offline. Jangan lupa sapa-sapa saya. Terus selanjutnya ada Ustadz Mahesa yang akan menemani kita hari ini untuk belajar tahsin tilawah Al-Quran surah An-Nas. Begitu teman-teman. Teman-teman, seperti yang aku tadi sampaikan, yang tidak berhalangan untuk membuka kameranya, silahkan dibuka kameranya. Sebagai adab dari mencari ilmu. Supaya ilmu yang kita dapatkan insya Allah bermanfaat ya. Begitu ya teman-teman. Dibuka dulu yang nggak berhalangan, untuk membuka kameranya silahkan dibuka. Jadi kayak nggak ngomong kayak sendiri gitu ya. Oke teman-teman, kita mulai langsung aja ya ke susunan acaranya itu pembukaan, terus perkenalan, terus ada lagi materi tahsin tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahesa. Terus nanti teman-teman bakalan ada kuis ya, ada kuis. Jadi teman-teman silakan disimak baik-baik. Sebelum kuis kita bakalan ada talaki bersama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini. Serahkan ke Ustadz Mahesa. Ustadz Mahesa, tafadhol. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, mungkin teman-teman ada yang baru bergabung ya. Ahlan wa sahlan. Ya. Baik, ternyata hari ini sepertinya khusus Ahmad ya. Oh, Ros. Ya, Pak. Baik, jadi mempelajari ilmu tahsin itu ya, itu kemarin sudah dibahas bahwa mempelajari ilmu tahsin itu adalah hukumnya fardu ain. Apa maksud dari fardu ain? Fardu ain itu adalah fardu yang tidak bisa diwakilkan ya. Maka dia harus mempelajari sendiri ya. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar kalau kita tidak mempelajari ilmu tahsin ya. Adapun ilmu tajwid kemarin juga kita sudah bahas bahwa mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah ya. Sesuatu hal yang bisa diwakilkan. Dan tapi perlu diingat ya bahwa belajar ilmu tajwid pun ya, jikalau kita ingin menjadi seorang guru maka itu hukumnya wajib. Kemarin juga kita sudah bahas bahwa di zaman Rasulullah pun tahsin ini sudah dikenal sebetulnya dengan kata yang lain atau diksi yang lain, yaitu dengan mudarosah atau talaqi ya, sebagaimana Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihi salatu wassalam sebanyak 2 kali di setiap tahun ya. Bahkan di bulan Ramadan beliau Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW sebanyak 2 kali. Bahkan Nabi SAW juga mengajarkan mengajarkan para sahabat ya, yang 7 ya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian yang lain, bahkan ada sahabat yang 4 ya, belajar langsung bertalaki kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah suatu kewajiban nanti ya. Nah, dari sahabat itulah para ulama mengambil ilmu ya, ilmu tahsin ya, yang sampai hari ini
kita semua mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Barakallahu fikum. Hari ini yang kita akan bahas adalah surah An-Nas ya. Kemarin kita surah Al-Fatihah, hari ini surah An-Nas. Dan surah An-Nas ini adalah surah Madaniyah ya. Surah Madaniyah yang terdiri dari 6 ayat ya. Dan bagaimana asbabun nuzul ya dari surah An-Nas ini ya. Surah An-Nas ini turun ya menurut sebagian ulama karena kan adalah Nabi SAW terkena sihir ketika itu oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam ya. Beliau seorang Yahudi, saya ulangi. Beliau bernama Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi yang menyihir siapa? Menyihir Nabi SAW. Yang ketika itu Rasulullah SAW ya disihir oleh orang Yahudi ini dan Allah menurunkan ayat ini yaitu di antaranya surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Dan sebagian ulama juga mengatakan bahwa ini adalah surah Madaniyah yang terdiri dari Makkiyah 1 katanya dan Madaniyah 5. Ya. Jadi ada 6 total. Ya. Baik. Lalu dihadirkanlah ikatan tadi ya di hadapan Nabi SAW, lantas diperintahkan membaca bacaan perlindungan. Jadi ikatan sini maksudnya buhul ya. Buhul itu yang diinikan oleh Labid bin Al-Asam ini dihadirkan di hadapan Nabi SAW, kemudian Nabi diperintahkan untuk membaca ini. Ya, surah siapa? Surah An-Nas ya. Baik. Maka sebelumnya beliau juga membaca ta'awudz dulu, ta'awudz, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas. Nah, begitulah ya, kurang lebih asbabun nuzul dari surah ini ya. Sehingga kita mengetahui ya bagaimana penting sekali kita mempelajari surah An-Nas ya. Baik, barakallahu fikum. Oh, Ras. Baik. Suaranya terdengar? Jelas? Oke, terdengar. Jelas, Ustaz. Baik. Nah, Allah mubarik. Baik, jadi surah An-Nas ini ya, boleh saya contohkan mungkin sekali ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari surah An-Nas ini ya. Karena hampir semua orang mungkin membacanya di setiap sholatnya ya. Karena surah ini sangat pendek sekali ya. Di antaranya ada surah Al-Ikhlas, juga surah Al-Falaq dan lain-lain. Dan surah An-Nas ini banyak gunahnya ya ini. Dan banyak kekeliruan dari teman-teman ya, dari orang-orang umum ketika membaca surah An-Nas ya. Baik. Saya bisa contohkan mungkin sekali ya, bisa disimak oleh antum-nas sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Seperti itu ya. Membaca surah An-Nas dengan banyak gunnah di sana, kemudian juga banyak kekeliruan juga di tasydid ya, atau di huruf sok juga banyak kekeliruan ya. Kemudian di huruf ain yang tertukar dengan huruf alif ya. Banyak kekeliruan. Barakallahu fikum. Barangkali ada yang mau coba ya. Baik, terima kasih banyak ya. Teman-teman, barangkali ada yang mau coba ini untuk talaki langsung yuk sama ustadznya supaya bisa memperbaiki bacaannya. Silakan teman-teman buka aja mikrofon. Ya, Kak Atik, silakan. Afwan nih lagi off kamera, soalnya lagi.
Saya tafadhali. Silakan ya membaca dari ta'awudz ya, kemudian basmalah, kemudian baru surahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, bagus, Allahumma barik. Ya, bacaannya bagus ya. Gunnahnya juga tadi bagus ya. 2 sampai 3 harakat ya. Kemudian juga bacaan huruf shadnya juga bagus ya, Masya Allah. Allahumma barik lakum. Syukran Ustaz. Teman-teman barangkali ada yang mau lagi, silakan. Mau coba lagi? Saya Kak. Ya, silakan. Kak Mira ya. Saya lagi Kak ya? Ya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik, barakallahu fiik. Mira ya, dari Aceh. Baik. Sedikit koreksi mungkin di bacaan isti'adzah atau ta'awud dengan mengatakan a'udzu ya. Yang seharusnya dibaca a'udzu ya. Coba bisa? A'udzu. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Betul, seperti itu ya. Jadi huruf kadang memang tertukar antara ja, za, dan za. Memang. Kemudian juga sedikit ini di huruf tadi, bukan di huruf, di bacaan ilahin nas ya. Karena cukup 2 harokat ya. Baca ilahin nas seperti itu ya. Memang ada cara bacaan itu, ada yang hadar, ada yang tadwir, ada yang tartil. Ya. Saya ulangi. Ada yang hadar, ada yang tadwir, ada yang tartil. Nah, hadar ini memang cepat. Misalkan saya kasih contoh seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ini disebutnya hadar ya. Jadi yang tadinya misalkan panjang bacaannya 6 ya disingkat jadi lebih cepat ya, jadi 4 misalkan. Kemudian yang bacaannya 2 jadi 1 misalkan seperti itu ya. Atau yang 4 jadi 2 seperti itu. Nah, ini disebut hadar. Adapun tadwir itu di pertengahan ya. Saya tahu sedang bacaannya. Kemudian yang lebih lambat lagi adalah tartil. Tartil itu seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Ini kalau Mira ya membaca dengan bacaan tartil yang tadi, maka yang harusnya 2 dibaca 2, yang harusnya 4 dibaca 4, yang harusnya 6 dibaca 6 seperti itu. Barakallahu fiik. Kemudian sedikit koreksi juga di bacaan shad ya. Tadi agak ke huruf sin ya.
Memang perlu latihan. Latihannya dengan seperti ini, Mira. Balso. Silakan ulangi. Balso. Balso. Nah, seperti itu. Balso. Jadi, Balso. mumtaz, betul, bagus ya. Suaranya sudah fasih dengan kita membaca fil sudu, fil sudu. Fil sudu. Mumtaz, barakallahu fikum. Seperti itu ya. Iya, Ustaz. Jelas sekali bacanya, mumtaz ya. Allahu barik. Silakan Ikhlas. Sudah. Iya. Ustadz, tapi saya pengen coba juga, boleh nggak, Ustadz? Oh, boleh, boleh, boleh. Allahu barik, boleh, boleh. Karena ini surah An-Nas ini ya, surah yang bahasanya itu surah pamungkas yang biasanya dibaca oleh kita dalam sholat ya. Soalnya pendek ya. Iya, Ustaz. Allahu barik. Silakan. Azar taju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya coba yang tadi Ustadz bilang yang bagian hadar ya. Ayo, nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Saya Mumtaz ya. Allahu barik ya. Biasanya bacaan hadir ini dibaca ketika memang kita lagi cepat-cepat ya. Di antaranya sholat tarawih ya. Nah, sebagian kita ini salat tarawih misalkan dia pingin 1 juz ya, maka yang dia baca ibadah dengan cara hadir seperti alif lam mim dzalikal kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin, seperti itu ya. Jadi itu boleh saja asalkan tadi iramanya misalkan kalau misalkan 2 harokat, 2 harokat semua ya. Jangan lebih misalkan yang tadinya harusnya misalkan matabi'i 2 harokat dia baca, maka semuanya harus 2 harokat. Jadi satu irama. Tidak boleh lebih dari itu. Misalkan ada yang 2 harokat, tapi dia malah yang lain 6 harokat. Seperti itu. Itu keliru ya. Barakallahu fikum. Bagus, Allah mubarik. Sedikit saja koreksi tadi di bacaan. Eh, Jadi bacaan apa ya? Subhanallah. Oh, di bacaan kho. Kho-nya lebih ini lagi. Khonnas. Khon ya. Kho-nya lebih apa? Lebih jelas lagi. Qannas. Kho. Kho. Nah, seperti itu. Kho ya. Allah barik. Allah. Bisa. Silakan. Teman-teman yang lain silakan yang mau coba dibuka mikrofonnya. Saya Kak, saya pengen mencoba. Boleh, silahkan. Saya mulai ya Kak. Ustadz, permisi. Mangga, Allah mubarik. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, barakallahu fiik, Bu atau Nur ya. Saya sedikit koreksi ya. Jadi, jangan tak salah ketika membaca ya, karena kesalahan dalam belajar itu hal yang wajar ya. Jadi mohon, jadi kalau saya koreksi nanti teman-teman yang lain pun biasa saja, jangan apa namanya, jangan merasa ini ya. Karena memang kesalahan itu hal yang wajar ya. Baik. Iya. Kemudian saya koreksi sedikit di bacaan isti'adzah ya. Qul a'udzu ya. Jadi saya sudah katakan bahwa huruf za ini memang kadang tertukar dengan huruf ja atau huruf za ya. Jim atau zai. Kadang suka keliru. Nah, jadi ketika kita membaca isti'adzah, a'udzu ya. A'udzu ya. Bukan a'udzu, bukan a'udzu ya.
Tapi a'udzu agak ini sedikit. A'udzu. Jadi lidah yang ini, lidah atas itu menempel ke langit-langit yang atas. A'udzu. Coba ulangi. Bacaan a'udzu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtaz ya. A'udzu tadi sudah jelas bacaan. Bagaimana? Coba katakan a'udzu. A'udzu. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. A'udzu billah. Kemudian sedikit koreksi di bacaan syai ya. Ketika kita mengucapkan kata syai itu langsung ke huruf i ya. Syai, bukan syai tapi syai. Syai. Ulangi. Min syai. A'udzu billahi minasy syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ya, memang perlu latihan. Jadi huruf syai ini yang tadinya apa namanya mulut kita mungkin nggak ke bawah ya. Jadi kita mengucapkan seperti ini. Syai, latihannya syai. A'udzu billahi minasy syai. Syaiton langsung dari huruf i itu langsung ke huruf to. Memang agak sulit ya, tapi tidak masalah ya. Perlu latihan. Barakallahu fikum. Ya, coba ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah barik ya. Di situ bagus. Kemudian di di setiap tasydid ya. Di setiap tasydid ini harus jelas oleh ustaz sekalian ya. Ketika membaca qul a'udzu bi rabb ada tekanan ya. Ada menempel bi rabbil, jangan bi rabbi tapi bi rabbin seperti itu ya. Ulangi. Qul a'udzu bi rabbin nas. Mudah ya. Kemudian di tadi Malikin nas. Jadi tadi di ini di minal jinnati ya. Minal jinnati ya. Minal jinnati wan nas. Tidak boleh ditahan di sini. Minal, ini keliru. Tidak boleh kita menahan di sini. Minal jinta, tidak. Jadi harus langsung minal jinnati wan nas. Ulangi. Minal jinnati wan nas. Ya, barakallahu fikum. Iya. Oke. Terima kasih Ustaz. Kami Allah barik. Mangga yang lain. Saya Teh. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Mumtaz, Allah barik ya. Sedikit ini di huruf shad ya. Di huruf shad jangan pakai huruf sin. Mungkin agak terdengar huruf sin. Memang perlu latihan. Di huruf shad itu seperti su bukan su tapi suduri. Setiap huruf ya. Setiap huruf bisa dilatih lagi dari alif sampai ya ya. Bagaimana pengucapannya yang lebih lebih fasih ya, lebih fasih ya. Ya, Mumtaz ya, kalau mau balik ya sudah bagus. Ya, kalau dilihat memang kebanyakan termasuk saya Ustadz, huruf yang perlu banyak koreksi itu memang dari so ya. Agak sulit memang. Ya memang agak sulit ya huruf so ini perlu latihan. Seperti saya sudah mengatakan
Bagaimana cara melatihnya dengan mengatakan balso, balso, balso. Mang beli balso, bukan bakso tapi balso, ya. Coba tadi siapa yang tadi yang baca? Kakak Mariana. Cobain huruf balso. Dibuka mikrofonnya, Kak. Baso. Ulangi lagi, dikit lagi. Baso. Balso. Baso. Mumtaz, seperti itu ya. Baso. Iya. Bagus. Kalau harus bagus. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau coba lagi, silahkan. Saya sudurin fisu. Oke, kamu dulu ya. Mina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Mumtaz, barakallahu fikum. Bagus ya bacaannya. Tinggal terus dilatih lagi tadi kefasihan ya, kefasihan setiap huruf ya. Bagus kalau mau baru. Masya Allah, Kakak Mukminah. Lanjut lagi teman-teman yang mau lagi silakan dibuka mikrofonnya saja yuk. Atau mungkin aku coba tembak aja kali ya. Kakak Tri mau coba, Kakak Tri? Ya boleh teh. Nah, silahkan Kakak Tri. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik ya. Sedikit koreksi di bacaan a'udzu ya. Memang a'udzu ini memang sebagian kita mungkin agak berat mengatakan a'udzu ya. Jadi perlu latihan a'udzu ya. A'udzu bukan a'udzu, bukan a'udzu ya, tapi a'udzu. A'udzu. Coba ulangi. A'udzu. Dari alif, kemudian ain, kemudian za. A'udzu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Di bagian ain, kemudian di bagian dari shin ya. Syai'to. Nah, seperti itu. Jadi memang mulutnya harus dibuka, harus dilatih ya. Nggak masalah ya, nggak masalah, bagus. Tinggal dilatih saja bagaimana cara setiap hurufnya itu bisa keluar dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, seperti itu ya. Kemudian tadi di bacaan huruf ini qaf ya. Jangan baca pakai kaf, bukan kul, tapi kul. Kalau arti kul itu ya, akhwat sekalian ya, huruf kaf itu kalau digabung dengan huruf lam ya tadi dengan mengatakan kul ya, dalam bahasa Arab artinya makanlah. Kul ya. Berbeda dengan huruf qaf ya. Artinya katakanlah ya. Kul ya. Kul. Coba ulangi. Kul. Coba sekarang huruf kaf bagaimana? Kaf. Dengan huruf kaf ya. Kul. Nah, sekarang huruf qaf coba. Kul. Kaf. Enggak. Kalau saya gambarkan kan ada huruf qaf, ada huruf
kaf di depannya. Sekarang saya baca pakai huruf kaf. Kul, kul, kul ya. Sekarang pakai huruf qaf. Kul. Tipis, tipis ya Ustadz. Lebih di sini. Huruf qaf itu sebelah sini. Kul, kul. Kul. Ya. Lebih getarannya lebih kencang sebelah sini. Memang berat ya, nggak apa-apa ya. Jadi perlu dilatih di huruf itu. Qul a'udzu. Ulangi. Uktri. Qul Iya Ustadz. a'udzu. Kul a'udzu. Seperti itu ya. Perlu latihan, nggak apa-apa. Allahumma barik. Jazakallah Mumtaz. khair Ustadz. Baik ya. Terus latihan Allahumma barik. Ya. Baik. Yang lain silakan. Yang lain silakan teman-teman. Kakak Multazam mungkin mau coba. Boleh. Di sebagian tempat udah terang kayaknya ya. Barakallahu fiik. Iya, di Bogor sudah lumayan terang. Di Bandung masih Iya, gelap. kalau di sini sudah lebih terang lagi. Di Sudah mana? jam Masya setengah 7. Sudah terang Ustadz. Di mana itu? Di Sulawesi ya? Di Sulawesi di Tengah Makassar. setengah 7. Oh, Masya Allah, lebih baik. Baik. Iya, betul-betul. Sulawesi Tengah udah 7 ya. Ya. Silakan Kakak Multazam mau coba. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik. Oh, Allahumma barik. Sedikit koreksi di bacaan tadi a'udzu ya, masih di di kata a'udzu. Kemudian juga di bacaan bismillah. Ini juga mungkin teman-teman ya, ketika membaca bismillah ini kadang bismillahnya tidak jelas ya. Maksudnya ada yang membaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sudah membaca, padahal itu sangat ini sekali ya. Bacaannya harusnya lebih pelan lagi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mumtaz ya. Coba ulangi B-nya lebih jelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz, barakallahu fiik. Seperti itu ya, Allahumma barik. Kemudian tadi di bacaan apa ya? Di bacaan subhanallah. Oh iya, min. Antara nun mati bertemu dengan huruf shin itu hukumnya ikhfa ya. Jadi ketika kita membaca min agak ditahan ya. Kurang lebih 2 sampai 3. 3 ini ketukan seperti min syarri. Jangan langsung min syarri tapi min syarri seperti itu. Ulangi. Min syarri. Mungkas ya. Seperti itu. Allahumma barik. Mungkas Mu'tazam. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Afwan, Allahumma barik. Ya, Masya Allah. Teman-teman yang mau coba lagi silahkan yuk. Masih. Saya Karos. Oh, silahkan. Kak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Mohon maaf Ustadz, mikrofonnya belum dibuka. Kalau mau balik apa? Lupa. Baik, kalau mau balik bagus ya, Kak Hadi. Sedikit ini mungkin diperjelas di huruf kha ya, khonnas, kemudian di huruf sad ya, sudu, fi sudurin nas. Baik. Kemudian juga tadi di huruf apa tadi? Nah, dua huruf itu saja. Di huruf kha dan huruf sad. Ya. Kalau mau balik. Kasih Ustaz. Wah iya kalau mau balik. Iya, teman-teman masih ada waktu nih. Mau coba lagi silahkan. Atau mungkin aku tembak lagi kali ya. Nah, mungkin ada kakak siapa nih? Kak Marni, mau coba Kak Marni? Iya Kak, saya coba ya. Ya, kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik, barakallahu fik ya kepada Marni ya. Jadi memang baca setiap setiap huruf maka kita perlu latihan lagi terus, perlu latihan lagi supaya setiap huruf itu dikeluarkan dari mulut kita dengan suara atau ya suara yang tepat gitu ya. Dari alif sampai huruf ya seperti a, ba, ta, ta dan itu perlu talaki memang perlu talaki kepada seorang guru ya. Jadi silakan bisa dicari nanti ya bagaimana ingin talaki ya, dari setiap huruf. Di setiap huruf itu nanti kita akan memang basicnya dasarnya dari setiap huruf kita ya. Mengucapkan dari alif sampai huruf ya, sehingga nanti akan keluar bagaimana suara yang tepat dengan bacaan tersebut seperti ada yang tertukar di antara kita itu bacaan azim ya. Azim sama azim ya. Shadaqallahul azim ya. Bukan azim, bukan ajim, bukan azim, tapi azim, azim ya. Beda memang lo antara lo dan lo itu berbeda. Azim seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, Setiap huruf bagus. itu, Ustadz, Betul memang setiap huruf perlu setiap huruf dilatih memang. ada haknya juga ya Ustadz ya. Hak untuk Betul. kan gitu. Apalagi kayak yang surah-surah yang kayak belakang kayak contohnya walaus. Nah, itu roknya itu Masya Allah. Cara pelafal Betul. masih aku pun masih belum terlalu gimana ya. Agak sulit ya Ustaz ya. Memang sulit ya. Jadi bahkan sebagian imam bayangkan, baik sebagian imam sholat ya di masjid-masjid itu ketika membaca yang berakhiran ro itu tidak dibaca mereka. Seperti Inna anzalnahu fi lailatul qad. Dia baca qad. Padahal seharusnya di sana ada huruf ro. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Seperti itu. Wal asr. Seperti itu. Memang ketika membaca Al-Quran, yang tadinya lidah kita bukan lidah Arab, maka harus ke Arab-Araban. Iya, iya. Teman-teman ada yang mau coba lagi? Ini masih banyak nih waktunya, masih ada ya. Silahkan. Kalau mau coba lagi. Bagus, keras ya, Masya Allah ya. Dari tadi semuanya bagus ya. Sudah berani juga untuk membaca itu luar biasa menurut saya ya. Ya, Alhamdulillah. Mungkin ada kakak Audia. Mau coba kakak Audia? Boleh dibuka mikrofonnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik ya. Sedikit koreksi di bacaan tadi Eva ya. Min syarri. Min syarri itu Min ditahan 2 sampai 3 harokat ya. Min syarri. Jadi jangan langsung min syarri tadi. Min syarri. Jadi, kemudian min syarri ulangi coba. min syarri waswasil khannas. Mumtaz. Jadi bukan min ya, tapi min ya, Min agak sama. min syarri waswas min syarri Baik. Saya ulangi seperti ini. Min syarri. min syarri Min ulangi. min min syarril Bukan min, tapi min syarril. Memang perlu latih. Bagus ya. Jadi bukan min ya. Bukan juga min. Antara itu. Antara min, antara ming. Jadi min seperti itu. Makanya disebutnya samar ya. Bagus Bu Audia. Kemudian juga di Allahu barik ya. Allahu barik. Di ini di alladzi ya. Dilatih lagi alladzi ya. Allahu barik. Ya, allazi Alladzi. allazi Alladzi. allazi. Gak apa-apa Bu ya. Mumtaz. Ya. Dilatih Terima terus. kasih Ustaz. Kami Allahu barik. Baik. Ada yang mau coba lagi? Mungkin ada Kak Rifah. Mau coba Kak Rifah? Kak Rifah, mau coba Kak Rifah? Sarifah, Rifah? Gak ada suaranya Kak Rifah. Mikrofonnya sudah dibuka tapi gak ada suaranya nih. Coba ke Kakak Dahlia, mungkin mau coba. Dahlia. Atau mungkin Telaras nih mau coba, silahkan Telaras. Iya, bismillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu barik ya, bagus ya. Di sedikit koreksi di bacaan tadi qul a'udzu billahi minasyaitonir. Nah ini. Syai langsung ke i, kemudian langsung ke bal. Syaito seperti itu ya. Ulangi coba Laras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu ya. Kemudian juga biasanya kalau orang Sunda itu dia baca huruf fa-nya itu jadi fa.
Pak jadi Pi. Baik. Mungkin ini yang teman-teman tadi saya lupa kalau nggak salah ada yang baca, dia baca huruf Pak ini jadi Pi gitu, Pi ya. Seperti tadi alladzi yuwaswisu fi ya. Seharusnya Sufi, Pi, Pi ya. Baik. Mungkin orang Sunda, cuman biasanya orang Sunda berat di situ ya. Kalau orang Jawa huruf biasanya di huruf ain yang baru. Mumtaz, teh Laras ya. Bagus. Allah Makasih banyak Ustadz. baru. Iya. Ustadz mungkin ada yang kira-kira mungkin berapa peserta lagi nih yang boleh untuk talaki lagi ya Ustadz ya? Tapi mungkin sedikit ya berkaitan tadi dengan surah An-Nas ini ya. Maka biasanya surah An-Nas ini sering dibaca ya di apa namanya di sholat kita, dan kemudian juga ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita ya. Yang pertama adalah tadi surah Al-Fatihah kemarin itu. Kemudian nah ini surah-surah pendek pasti ya. Surah-surah pendek ini kenapa dipelajari? Karena ini sangat membantu mereka, anak-anak, bahkan kita sendiri ketika ingin sholat ya. Lebih mudah gitu, lebih pendek. Dan ini juga kalau bisa yang mengajarkan antum semua. Ya. Jadi bagaimana antum ini atau kita ini punya pahala yang besar ya ketika anak-anak kita ini membaca surah-surah yang ini, surah-surah pendek. Karena ini surah-surah pendek ini biasanya dibaca sholat. Ya, setiap sholat. Dan bayangkan setiap anak kita misalkan usianya sampai 60 tahun, baca selama 60 tahun itu antum dapat pahala. Ya, luar biasa ini ya. Jadi kalau bisa yang ngajarin surah-surah pendek ini, kemudian terutama Al-Fatihah itu antun, jangan yang lain. Orang tuanya. Ya. Orang tuanya ya. Orang tuanya. Jangan yang lain. Karena bayangkan kalau usia anak kita sampai 60 tahun, kemudian ngajarin lagi ke anak cucunya. Itu bayangkan pahala yang antun raih ya. Jadi pasti pahala gitu ya. Iya, kalau bahasanya tuh invest itu ya itu invest di situ gitu. Kan kita mikir tuh invest tuh dunia aja ya. Padahal di akhirat aja kita bisa invest gitu ya. Apalagi punya anak-anak laki-laki yang akan jadi imam ya atau semacamnya, itu luar biasa ya. Baik, mungkin satu lagi kali Ustadz ya, kita kasih kesempatan untuk yang mau talaki lagi ya Ustadz ya. Boleh? Boleh, mangga. Oke, ada yang mau coba teman-teman? Satu lagi. Kakak siapa nih? Kak Sabania atau Kakak Putri? Tedis, siapa nih? Coba ya Teh. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Suaranya kecil ya tentunya, Putri ya. Tapi terdengar tadi alhamdulillah, terdengar sedikit tentang pengucapan tadi huruf dza ya. Dilatih lagi a'udzu, jangan baca a'udzu. Tapi dibaca a'udzu, a'udzu billahi, seperti itu ya. Allahumma barik. Dan yang lainnya pun hurufnya dipertegas tadi, setiap huruf itu harus dikeluarkan sesuai dengan seharusnya, maksudnya latihan lagi. Bagus Ufut. Terima kasih. Ini udah hampir jam 6 ya. Nggak kerasa rupanya ya belajarnya itu. Kayak baru saja. Udah mau berakhir. Satu surat ya? Iya, belum satu. Belum nanti pembahasannya tentang sakta, tentang imalah, tentang tashil, yang lain-lain. Luas kamu itu ya. Ya, baik ya.
Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, aku mau kasih kuis nih buat teman-teman. Sesi tanya jawab, mungkin sebelum mau ditutup, mungkin ada teman-teman ada yang mengganjal di hati pengen ditanyain sama ustadznya, mumpung lagi ada ustadznya di sini, silahkan. Silahkan teman-teman. Saya mau tanya, Kak. Silahkan, Kak Mira. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bacaan dalam Al-Quran itu kan ada 3 tadi, Ustadz. Apa aja, Ustadz? Saya nggak tahu dan mohon jelaskan, Ustadz. Bacaan apa maksudnya? Bacaan dalam Al-Quran tadi kan ada hadar 1, Ustadz. Terus 2 Oh lagi iya, saya nggak paham, Ustadz. Oke. Yang pertama itu hadar ya. Hadar itu cara bacanya cepat ya. Biasanya dibaca ketika salat tarawih ya. Karena yang dibaca imam itu kurang lebih ya mungkin setengah juz atau 1 juz ya. Kemudian yang kedua itu adalah tadwir. Tadwir itu pertengahan antara hadar dan tartil ya. Jadi pertengahan bacaannya sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Adapun tartil maka dia bacaannya lebih lambat lagi daripada yang lain. Seperti itu. Seperti biasanya yang dibaca oleh qari-qari. Wadduha wal-lail, seperti itu ya. Itu Iya, contoh tartil. Ya, Ustadz. Udah, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Oh iya, kalau mau balik. Oh, ya sama-sama Kakak Mira. Kak Mira, teman-teman yang lain, saatnya kuis ya. Teman-teman boleh langsung buka mikrofonnya, langsung jawab aja ya teman-teman ya. Siap-siap nih teman-teman. Tadi kan Ustadz bilang kul. Nah, ini ya. Itu kan ada bedanya. Sebutkan perbedaan dan di antara kedua kalimat tersebut. Kul itu apa artinya? Kul itu apa artinya? Silakan dibuka mikrofonnya yang bisa jawab. Silakan siapa? Cool. Sedangkan kita kan lagi membahas surah An-Nas ya, berarti bacanya kul a'udzu pakai qaf. Nah, kalau pakai qaf itu kan beda ya artinya. Kul itu apa artinya? Kul itu apa artinya? Aku boleh. Saya makan. berlindung. Kan siapa ini? Aku boleh. Itu namanya? Mana kelihatan nih? Syarifah. Boleh aku? Nggak boleh. Aku boleh nggak? Ya, kakak admin. Aku boleh nggak? Kakak admin boleh enggak ya katanya? Saya jawab dong, Kak. Oh, ini ada jawab. Siapa nih yang nggak ada namanya ya? Nggak ada namanya. Katakanlah itu yang apa? Pakai kaf atau pakai qaf? Terus yang pakai kaf dengan lam itu artinya apa? Yang pakai qaf dengan lam itu apa artinya? Satu. Saya berlindung kepada Tuhan yang Tuhan manusia. Kurang tepat ya. Dan coba lagi. Saya, Kak. Silahkan. Sebutkan namanya atau belum kelihatan ini namanya mana ya? Siapa ini? Saya berlindung kepada. Oh, Audia ya. Saya, Kak. Kurang tepat, Kak Mira. Iya. Saya, Kak. Kalau Kak Mira, kalau kaf artinya makanan, kalau kul artinya kalau nggak salah katakanlah. Lebih tepat lagi boleh gak? Kaf dengan lam, kul gitu ya. Kul itu makanan atau bagaimana? Kul katakanlah. Okay. Kalau kaf makanan. Makanlah. Bagaimana Ustadz Kak Mira nih? Gimana, Kak? Baik. Boleh. Iya. Katanya salah, tidak bukan. Tadi yang betul
dikatakan oleh Mariana. Oh, Kak Mariana. Beliau mengatakan makanlah ya. Kemudian siapa tadi? Bu siapa yang sebelumnya? Mira. Mira mengatakan makan makanan ya. Beliau setengah boleh setengah dibagi-bagi nggak? Beliau mengatakan kul, katakanlah ya. Kemudian Iya. Mariana mengatakan makanlah. Jadi kul itu pakai huruf qaf artinya adalah katakanlah. Adapun pakai huruf kaf yaitu kul yang artinya adalah makanlah. Makanlah. Ya, Allah barik. Masya Allah. Oke kakak, boleh langsung menghubungi kakak admin aja ya, nanti atau mungkin kakak adminnya bakalan menghubungi kakak Marian atau kakak Mira. Kira-kira seperti apa nih, bagi dua atau gimana? Nanti kakak admin bakal hubunginya langsung. Apanya kak? Allah barik ya. Ya, ternyata kan dari kedua kalimat tersebut bakalan berbeda juga kan maknanya. Makanya kalau kita belajar baca Quran itu diusahakan ya Ustadz ya, huruf-hurufnya itu harus keluar sesuai dengan haknya. Kaf beda lagi, kaf. Seperti itu. Betul. Allah barik. Teman-teman, ini karena sudah jam 6 ya. Ini kita mau tutup aja nih acara kali ini. Mudah-mudahan banyak nih meluangkan ini terutama kepada Ustadz Mahesa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengajari kita tahsin tilawah surah An-Nas di hari ini ya teman ya Ustadz ya. Baik, Allah barik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan terutama dalam bacaan sholat kita, terus bacaan Al-Quran kita. Teman-teman sebelum ditutup ada pengumuman buat teman-teman Nadira ID. Teman-teman, aku yakin di teman-teman yang udah di sini, yang lagi hadir di sini, teman-teman sudah punya Al-Quran by Nadira ID, betul ya? Sudah, iya. Jadi teman-teman bakal harga spesial buat teman-teman yang pernah beli Al-Quran by Nadira ID ini di Nadira, bakalan dapat harga spesial. Caranya mudah banget, tinggal di screenshot saja Zoom meeting kita kali ini, terus dibagikan ke sosial media teman-teman. Nanti bukti screenshotnya dikirimkan ke kakak admin kita, Teteh Aulia Maulidah Rahma. Makanya nanti teman-teman bakalan dapat harga spesial saat itu juga. Begitu teman-teman. Jadi sebelumnya kan harganya 145.000 untuk ukuran A5. Jadi bakalan teman-teman dapetin harganya cuma 125.000 aja. Begitu. Terus kita juga sudah punya Al-Quran yang ukuran A4. A4 ini boleh dibuka lagi ke admin. Yang A4 itu yang terbarunya itu kan sebelumnya kan ada yang 8 blok warna ya. Nah, yang ini ada tanpa berwarna, ini tanpa warna. Jadi dia ini harganya itu lebih terjangkau ya, cuma 195.000-an saja ya teman-teman ya. Teman-teman boleh langsung hubungi ke kakak admin, di grup kita kan sudah ada ya, jadi teman-teman bisa langsung hubungi ke kakak admin. Kak admin, aku mau CO lagi yang ini, aku tadi udah ikut Zoom ini, nanti kakak admin bakalan kasih potongan diskon buat teman-teman semuanya. Seperti itu, ini kakak adminnya namanya kakak Aulia Maulidah ya kakakku ya. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, mari kita tutup acara kali ini dengan pembacaan Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis. Teman-teman, aku pamit dulu. Mohon maaf atas semua kalimat yang kurang tepat ya. Mudah-mudahan ketemu lagi ya teman-teman ya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.